Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demi mewujudkan sektor pertanian yang unggul dan berdaya saing, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian menggulirkan program Flood Management in Selected River Basins atau FMSRB sebagai wilayah yang dilalui daerah aliran sungai atau DAS Ciujung, Cidanau, Cidurian. Kabupaten Lebak, Banten menjadi salah satu lokasi penerapan FMSRB. Tahun 2022 ini, FMSRB difokuskan pada konservasi dan optimasi lahan melalui metode terasering. Saksikan tayangan liputan khusus FMSRB di Kabupaten Lebak, Banten dalam Bumi Jawara selengkapnya. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten dengan luas wilayah 304.472 hektar atau sekitar 35,46% dari luas wilayah Provinsi Banten. Daerah yang dipimpin Bupati Iti Oktavia Jayabaya ini menjadi salah satu daerah yang menerapkan program Flood Management in Selected River Basins atau FMSRB yang mencakup konservasi dan optimasi lahan pertanian dengan metode terasering. Tujuan dari FMSRB adalah untuk memperbaiki lahan pertanian kritis, mengurangi limpasan melalui konservasi tanah dan air. Program ini dijalankan melalui pendekatan pengelolaan sumber daya air atau Integrated Water Resource Management (IWRM). Program FMSRB ini adalah suatu program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang dialokasikan ke Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ini adalah untuk bagaimana caranya menjaga alam memanajemen jangan sampai terjadi erosi. Program kegiatan FMSRB ini juga melatih para petani agar bisa mengembangkan hasil-hasil dari para pertaniannya. Ya, juga kami juga melatih para perempuan atau para wanita tani. Ada 15 kecamatan yang daerahnya anak sungainya menuju ke Sungai Ciujung. Ya, itu sampai yang pertama diantaranya Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, Kecamatan Sajira, Kecamatan Bojongmanik, Cirinten, terus Gunung Kencana, Cimarga, Rangkas Bitung, Cileles, Kalanganyar, Cibadak, Warung Gunung. Ya, itu diantara kecamatan-kecamatan yang mendapatkan kegiatan FMSRB ini. Program FMSRB di Kabupaten Lebak telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari konservasi dan optimasi lahan hingga pembangunan konstruksi seperti jalan usaha tani atau JUT, embung, dam, parit, dan sebagainya. Sebanyak 150 kelompok tani telah merasakan manfaat dari pelaksanaan konservasi dan optimasi lahan hingga tahun kelima ini. Kita pada tahun 2022 yaitu fokus kegiatan FMSRB. Yang pertama mungkin kegiatan wajibnya yaitu kegiatan untuk konservasi lahan. Yang kedua itu kegiatan optimasi lahan. Terus yang selanjutnya mungkin konstruksi partisipatifnya, baik itu ada JUT, ada pembangunan RJIT atau irigasi, dan pembangunan sarana lainnya seperti FTC, gedung untuk pertemuan-pertemuan kelompok, kita dialokasikan juga 1 unit. Kalau penentuan wilayah, kegiatan FMSRB itu kita berada di wilayah yang teraliri oleh Tricis, Ciujung, Cidanau, Cidurian. Tahun 2022, FMSRB di Kabupaten Lebak diterapkan di 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Cimarga dan Cikulur. Tahun ini merupakan tahun terakhir penerapan FMSRB dan dilaksanakan dalam 2 tahap, melibatkan beberapa stakeholder, yakni Bapeda sebagai koordinator, serta Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum. Tak hanya mencegah erosi dan melindungi ekosistem, melalui program FMSRB
para petani juga diberi pembinaan dan pelatihan agar menambah wawasan serta pengetahuan seputar pertanian, sehingga output yang diharapkan dapat dicapai, yakni hasil pertanian unggul, petani sejahtera. Demi sedikit kita mulai dari perilaku anggota kelompok sama pengurusnya, sedikit demi sedikit sudah terjadi perubahan. Yang tadinya kita merawat pertaniannya mulai tanaman multiguna istilahnya, seperti tanaman durian, terus manggis, terus pete, terus duku dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit kita ajari, kita dampingi supaya mereka menerapkan sistem pertanian atau budidaya secara baik dan benar. Selain itu juga tujuannya juga untuk menjaga tadi supaya tidak terjadi erosi, banjir, baik itu di tingkat hulunya, karena di Lebak ini kan hulunya das Ciujung sampai ke hilirnya yang sampai Serang itu. Jadi tujuannya kita ke depannya selain konservasi lahan itu melindungi ekosistem yang ada di sini, juga untuk meningkatkan pendapatan petani yang tujuan akhirnya tentunya untuk kesejahteraan petaninya secara keseluruhan. Nah, selain itu juga pelatihan-pelatihan, mulai pelatihan kelembagaan kelompok tani supaya kelompok tani itu menjadi lebih berdaya, lebih kuat, lebih mandiri. Kita latih juga mulai dari bapak-bapaknya bagaimana cara konservasi yang benar. Terus juga ibu-ibunya, tidak lupa wanita taninya juga kita libatkan untuk membuat produk-produk lokal olahan, seperti di sini kan banyak tanaman pisang ya, terus singkong atau ubi dan lain sebagainya. Itu juga kita latih juga untuk meningkatkan pendapatan dan kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok tani ini. Beberapa kelompok tani menerima manfaat dari program FMSRB. Di antaranya kelompok tani Babakan di Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, dan kelompok tani Cipangkes di Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Jenis tanaman yang dibudidayakan yakni tanaman multiguna durian, serta beberapa tanaman sayuran seperti kacang tanah, jagung, pisang, dan sebagainya sebagai tanaman selang.
Penerapan program FMSRB di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari peran Dinas Pertanian setempat, di mana Dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap para community fasilitator atau CF yang diawasi oleh penyuluh pertanian lapangan di masing-masing wilayah, hingga sarana prasarana yang memadai. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan pemahaman seputar metode tanam berundak atau terasering untuk menambah wawasan para petani dalam pemanfaatan lahan pertanian, khususnya di dataran dengan kemiringan 10 hingga 40 derajat. Peran Dinas Pertanian dalam kegiatan FMSRB ini ya, yang pertama itu bagaimana menyiapkan ya petugas-petugas yang handal ya. Menyiapkan SDM-nya karena para petani itu kita latih, kita berikan sosialisasi, kita berikan pendidikan dulu. Apa sih tujuan daripada FMSRB ini? Untuk apa kegiatan konservasi dilaksanakan? Jadi pada intinya kami membimbing ya, membina, memberikan pengetahuan ya melalui para petugas penyuluh pertanian lapangan sehingga para petani itu bisa memahami tujuan dari kegiatan FMSRB ini. Dan selain itu kita juga merekrut CF ya, community facilitator, untuk membantu para petani ya menggali potensi ya yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, CF-CF ini membantu para petani dan juga membantu para PPL sehingga bisa berkolaborasi dengan para PPL untuk mensukseskan program FMSRB. Kelompok tani penerima kegiatan konservasi lahan itu nanti kita lakukan pembuatan terasering untuk demplot yaitu seluas 1 hektar. Ya artinya untuk bagaimana kelompok tani itu diberikan pemahaman antara penggunaan tanah yang miring agar bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani dengan cara kita melalui pakai ondol-ondol kayak gitu kan. Sebelum dibuat itu nanti diukur dulu pembuatan terasering supaya mencegah ketika tanah ditebang tanamannya ditebang tapi kita sudah membuat teras-teras agar tidak terjadi longsor. Terdapat 15 hingga 20 hektar lahan yang dikelola sejumlah kelompok tani di masing-masing wilayah pertanian yang menerima program FMSRB. Bahkan, FMSRB memberikan dampak positif terhadap para petani. Selain mampu menyelamatkan lahan kritis dengan kegiatan konservasi dan optimasi, program ini juga mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian para petani di Kabupaten Lebak, sehingga kegiatan-kegiatan dalam FMSRB tetap bisa diterapkan berkesinambungan ke depannya. Sebelum itu ya, jadi sekarang mah agak ada peningkatan sedikit-sedikit gitu ya, jadi nggak sekaligus gitu. Kan tadinya para petani itu kalau bertani biasanya cebleng aja nggak diurus. Kalau sekarang diurus. Jadi ada manfaatnya seperti lahan-lahan kosong itu ditanamin apa seperti jagung, kacang gitu. Selain duren. Ya ada program ini memang semua masyarakat itu seneng lah, intinya seneng gitu. Ya terutama saya gitu. Ya kalau misalkan buat tanaman selaknya gitu ya mungkin apa aja di sini tuh bisa Bu, jadi semuanya semangat gitu, pada semangat. Masalahnya kan ini apalagi ada program ini gitu, sambil gitu kita menanam durian itu sekaligus kebiasaan sehari-hari itu bisa lebih baik lagi gitu Bu dari sebelumnya. Jadi bisa tahu caranya itu nanam durian itu kan sebelumnya kita belum tahu sama sekali Bu. Jadi adanya ini semuanya tuh bisa paham gitu. Tak hanya para petani, lembaga pemerintahan di tingkat desa juga turut merasakan manfaat dari program FMSRB. FMSRB tak hanya meningkatkan mutu dan kualitas pertanian, melainkan juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
Penerapan program ini pun dimaksimalkan dengan adanya pengarahan para CF di lapangan. Untuk masalah dampak, ini jelas dampaknya berpositif sekali untuk masyarakat kami karena satu, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian ini juga program ini sangat bermanfaat ketika tanah-tanah yang tandus ini menjadi sangat bermanfaat seperti itu. Kalau mayoritas untuk Anggalan sendiri itu kebanyakan hampir 70% itu mayoritasnya adalah pertanian, Bu. Kalau dominan itu sejenis padi lah, padi-padian seperti itu, jenis padi. Kebetulan khusus untuk Desa Anggalan ini mendapatkan 2 program yaitu optimasi dan konservasi. Kemudian kami menitik beratkan kepada penanaman durian. Kemungkinan karena mudah-mudahan, Bu, harapan kami ini Desa Anggalan nanti di kemudian hari ketika ini program ini berhasil menjadi desa sentral durian mungkin untuk menjadi seperti untuk industri dan pariwisata dan lain-lain seperti itu mungkin. Pembagian bibit durian kita telah sebar di kelompok tani Cipangkes dan kelompok tani Sumber Alam. Mudah-mudahan kedepannya adanya kegiatan FMSRB ini menjadi suatu tambahan untuk ekonomi para petani. Selain tanaman durian, kita juga ada kegiatan optimasi yaitu penanaman padi seluas 20 hektar di kelompok tani Sumber Alam yang kemarin alhamdulillah kita telah panen raya, hasil ubinan itu 4,7 kilo. Kita juga sudah membekali pelatihan dan di masyarakat pun kita sudah mensurvei bahwa alhamdulillah para petani ini sungguh sangat antusias dalam penanaman durian. Jadi kita hanya stimulus saja, dan kedepannya para petani alhamdulillah sudah banyak yang tahu tentang penanaman terkait durian.
Melalui program FMSRB, Kabupaten Lebak didorong menjadi daerah dengan potensi pertanian yang mampu membangkitkan sektor lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Karenanya, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya memanfaatkan program FMSRB untuk membangkitkan sektor-sektor tersebut. Bupati Iti juga mengajak generasi milenial untuk menggali potensi pertanian di Kabupaten Lebak. Seperti program FSMRB sekarang ini kan ini ada satu kesatuan yang terpadu, apalagi Lebak ini daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai besar, Cidanau, Cidurian, ya Ciujung, yang sekarang juga memang dibendung menjadi waduk karian kan. Tetapi bagaimana kita ini di daerah hulu ini untuk memanfaatkan menjadi ekonomi baru yang ekosistem baru ya yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai penyedia irigasinya atau penyangga ininya saja, tetapi tadi itu dimanfaatkan untuk pengelolaan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lebak dengan berbagai produk yang ada di Kabupaten Lebak dan sesuai dengan daerah di Kabupaten Lebak gitu. Terutama kita peningkatan sumber daya manusianya ya gitu ya. Pelatihan, kemudian juga membangun demplot mereka untuk bisa berpraktek dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya kita karena tadi itu untuk apa anggaran besar tapi kita manusianya tidak kita siapkan kan. Apalagi sekarang ini kan sudah bergeser, era milenial ini tentunya harus diciptakan para petani-petani muda kan. Karena semua harus kolaborasi dan elaborasi tadi saya katakan gitu. Jadi bukan hanya dari pertanian, misalkan infrastruktur juga kan pertanian juga ada namanya JUT, Jalan Usaha Taninya. Kemudian irigasi ini berada di kementerian juga, Kementerian PUPR kan dan sebagainya. Termasuk juga infrastruktur penunjangnya. Ya memang tadi itu saya tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk minta. Jadi itu untuk mengintegrasikan program-program itu sehingga itu bisa berjalan. Bentuk harapan saya yang pertama adalah manfaatkan kepercayaan kementerian kepada kita dengan menggunakan anggaran sebaik-baiknya dan menjadikan nilai tambah bagi masyarakat. Itu. Yang kemudian tadi itu ya kita tidak akan menjadi seperti sekarang maju tanpa kolaborasi, tanpa sinergitas. Jadi maka dari itu jaga kondusivitas wilayah kita, gitu. Sehingga tadi itu kementerian juga akan merasa aman ketika mengalokasikan anggarannya di sini, gitu kan? Tidak ada masalah, tidak ada yang kita ini kan, tapi tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi tepat sasaran, tepat manfaat kan untuk bisa dilakukan di Kabupaten Lebak. Ya ini tadi itu menjadi salah satu wasilahnya masyarakat Kabupaten Lebak bisa maju, berdaya saing, peningkatan ekonominya sehingga tadi itu inilah dimulai pembangunan dimulai dari desa yang tadi itu bisa mengentaskan kemiskinan. Karena sektor pangan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Ini salah satu juga yang menjadi fokus kita dalam pengentasan stunting, fokus pemerintah saat ini. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran ini tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa dirasakan manfaatnya juga bagi anak cucu kita ke depan. Output yang diharapkan dari program FMSRB tak hanya produk pertanian yang unggul dan bermutu, melainkan juga berkesinambungan, berdaya saing, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani. Kelompok-kelompok tani juga diharapkan menjadi kelompok yang mandiri dan tidak terus-menerus bergantung kepada bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya. Harapan saya pada kegiatan FMSRB ini berharap ya FMSRB ini ada kelanjutannya. Ya untuk kelanjutannya itu bagaimana untuk memonitoring kegiatan tersebut. Terus selanjutnya dalam rangka kita membentuk korporasi petani ya di kegiatan FMSRB ini bagaimana durian ini bisa dimanfaatkan buahnya. Ya bukan hanya dijual mentahnya saja ya durian, tapi bagaimana durian ini bisa jadi dodol, bisa jadi olahan atau produk-produk turunannya seperti apa yang telah dilakukan dalam pelatihan-pelatihan. Harapan kami kepada para kelompok tani, tolong manfaatkan kegiatan program FMSRB ini ya. Tolong tanaman yang sudah ditanam oleh bapak-bapak melalui kegiatan FMSRB ini dipelihara ya sehingga hasilnya maksimal seperti yang kita harapkan ya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan FMSRB ini erosi bisa terkendali ya, tanaman multiguna atau durian ini yang telah ditanam, ada manggis, ada alpukat, ya ada petai, ya tanaman multiguna ini bisa dipelihara dan akhirnya bisa menjaga kelestarian alam kita.
Ya, sehingga Kabupaten Lebak yang hijau itu masih kita pertahankan ya. Dengan tanaman multiguna ini diharapkan produk 5 tahun ke depan duriannya ada di kita, manggisnya ada di kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan FMSRB ini para kelompok tani memahami apa sih caranya bagaimana untuk mengelola lingkungan agar tidak terjadi bencana-bencana seperti yang tadi banjir, longsor. Jadi dengan merawat lingkungan kita melakukan penanaman dan tolong itu tanamannya dapat dijaga sehingga upaya kita dari kegiatan FMSRB ini untuk mencegahnya bencana-bencana alam dari lingkungan itu dapat terjaga dan hasilnya pun dapat dirasakan oleh kelompok tani, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Flood Management in Selected River Basins atau FMSRB memunculkan harapan besar terhadap perbaikan kondisi lahan pertanian serta peningkatan potensi pertanian daerah Kabupaten Lebak. Para pelaku di lapangan tentu berharap FMSRB bisa mewujudkan kemandirian para petani serta mengembangkan hasil pertanian menjadi produk-produk unggulan pada sektor hijau tersebut. Saya harapannya begini, jadi dari orang-orang pertanian mendukung kami, mendukung masyarakat, apa yang kami kerjakan baik, sepertinya kalau ada ini dilihat gitu sama orang-orang pertanian. Jadi kita kasih contoh begini supaya petani itu ngerti semua. Pihak pemerintah desa berharap program yang baik ini kalau bisa berkelanjutan, ada tindak lanjutnya, kemudian setelah program ini berjalan, ini dapat menjadikan pembelajaran bagi masyarakat agar agar masyarakat bisa mandiri dalam hal bidang pertanian. Terutama kan ini sesuai dengan nawacita yang disampaikan bahwa kita harus waspada beras ya dan lain-lain. Ini juga salah satu program yang sangat bagus menurut saya. Kita mengharapkan bantuan FMSRB ini kan tidak selamanya ya, tapi terbatas. Kebetulan tahun 2022 ini kan akhir, ya mudah-mudahan ada lagi. Cuman ini bantuannya sifatnya stimulan atau perangsang aja bagi kelompok, supaya kelompok itu mau berkelompok. Dengan adanya berkelompok itu kan dia nanti terjadi diskusi, maka akan terjadi dengan bantuan ini ternyata bantuan ini hanya sebagai stimulasi supaya kita dapat meningkatkan ekosistem tanahnya, mulai dari kegiatan-kegiatan pertaniannya. Bisa jadi ada ide-ide dari kelompok tani, tapi syaratnya memang harus ada kumpulan-kumpulan kelompok tani supaya terjadi diskusi segala macam. Harapan kami adanya kegiatan FMSRB ini menjadi tolak ukur nantinya ke depannya bahwa petani ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih dari kegiatan ini, dan bisa dalam kegiatan ini bisa menjadi berkembang lagi. Bangkitnya sektor pertanian melalui program FMSRB diharapkan turut membangkitkan pula sektor-sektor unggulan lainnya di Kabupaten Lebak. Para pihak yang terlibat di dalamnya pun senantiasa diimbau untuk bekerja dengan hati sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Lebak yang lebih maju di berbagai bidang. Saksikan program Bumi Jawara episode berikutnya hanya di JPM TV. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.